Kasihani aku ya Allah, menurut kasih setiamu, hapuskan pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Kasihani aku ya Allah, menurut kasih setiamu, hapuskan pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkan aku dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku, sebab ku sadar akan pelanggaranku, selalu bergumul dengan dosa-dosaku. Padamu sajalah ku berdosa dan ku lakukan apa yang jahat, agar Kau adil dalam putusan-Mu dan bersih dalam penghukuman-Mu. Kasihani aku ya Allah, menurut kasih setiamu, hapuskan pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Sesungguhnya lah di dalam kesalahan, di dalam dosa aku diperanakan. Engkau berkenan kebenaran di batin, Engkau mengajar hikmat kepada aku. Bersihkanlah aku dengan hisop, maka aku tahir dari dosa. Basuhlah aku, maka aku pulih lebih putih daripada salju. Kasihani aku ya Allah, menurut kasih setiamu, hapuskan pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Biarlah aku mendengar kegirangan, biarlah tulang remuk bersorak lagi. Jangan memandang terhadap dosaku dan hapuskanlah segala kesalahanku. Tahirkanlah hatiku ya Allah, baharui dengan roh yang teguh, dan janganlah Kau mengambil roh-Mu, Roh Kudus yang Kau berikan padaku. Kasihani aku ya Allah, menurut kasih setiamu, hapuskan pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bangkitkan lagi
aku dengan roh yang rela agar pendosa berbalik kepadamu. Lepaskan ku dari hutang darah, Kaulah Allah keselamatanku. Maka lidahku kan bersorak-sorai memberitakan keadilan-Mu. Kasihani aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskan pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan Ku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datangnya pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang ciptakan langit dan bumi. Pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan Ia takkan membiarkan kakimu goyah, sungguh tidaklah terlelap penjagamu. Ia tak akan terlelap, tak tertidur, Sang penjaga umat Israel. Pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan Tuhan penjagamu dan Tuhan naunganmu, ya naunganmu di sebelah tangan kananmu. Mentari tak menyakitimu waktu siang, atau bulan di waktu malam. Pertolonganku datangnya dari Tuhan
akan menjagamu terhadap kecelakaan. Tuhanmu akan menjaga nyawamu. Tuhanmu akan menjaga keluar masukmu dari kini sampai selamanya. Pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan Umat Tuhan yang ada di rumah ataupun yang ada di rumah sakit, yang di Indonesia maupun yang ada di luar negeri seperti jemaat GKBI di Kuala Lumpur, ini kali yang ketiga kita beribadah secara online. Kami sungguh berharap semua saudara berada dalam keadaan sehat-sehat, dan andaikan ada di antara saudara yang kurang sehat, kami berharap dan berdoa saudara segera dipulihkan oleh Tuhan. Umat Tuhan, hari ini adalah Minggu Palmarum, saat di mana kita mengenang masuknya Yesus ke Yerusalem seminggu sebelum Paskah. Ketika telah dekat Yerusalem, Yesus menyuruh 2 orang muridnya untuk membawa seekor keledai betina bagi dia. Ia lalu naik ke atasnya dan lihatlah orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaian mereka di jalan. Ada juga yang memotong ranting-ranting pohon dan menyebarkannya di jalan. Sebagian berjalan di depan Yesus, sebagian mengikuti dia dari belakang. Mereka berseru, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi." Jemaat diundang berdiri. ikutlah menyembah.
Pertolongan kita adalah nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana. Hosana bagi putra Daud. Hosana. Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana. 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 Dipersilakan duduk. Saudara, marilah kita datang kepada Tuhan untuk mengakui segala pelanggaran-pelanggaran kita. Kita berdoa. Bapa di sorga, ampunilah kami yang kerap berpikir untuk menyerah saat tantangan dan ancaman menyergap hidup kami. Ampunilah kami yang terkadang menyalahkan Engkau saat hidup kami penuh dengan susah dan derita. Ajarlah kami untuk belajar menerima apapun maksud dan rencana-Mu. Ajarlah kami untuk selalu memuliakan Engkau, baik saat semuanya lancar maupun pada saat jalan di depan kami terasa sangat sukar. Luruskanlah cara pandang kami, ya Allah, agar kami mampu memandang hidup dan masalahnya dengan cara pandang Yesus. Dan olehnya kami tetap berpengharapan walau dalam derita, dan tetap memandang-Mu sebagai Allah yang penuh cinta. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Yesus Rama.
Dengarkanlah berita anugerah yang diambil dari Yesaya pasal 62 ayat 11 yang berbunyi, sebab inilah yang telah diperdengarkan Tuhan sampai ke ujung bumi. Katakanlah kepada putri Sion, sesungguhnya keselamatanmu datang. Sesungguhnya mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Mari lihatlah hari terkelam, Kristus mendaki Kalvari. Dia didera duri dan cercah, dipaku di salib. Oh ajaib salibnya, oh ajaib kuasanya, manusia ditebus dan diampuni dosanya. Tiap salahku, dosa-dosaku jadi mahkota duri-Mu. Oh sungguh sendu raut wajah-Mu, memikul bebanku. Oh ajaib salibnya, Oh ajaib kuasanya, manusia ditebus dan diampuni dosanya. Hari pun gelap, bumi bergetar, karena telah wafat Khalifnya. Tirai terbelah, ia hiduplah, sang penebus benar. Oh ajaib salibnya, oh
ajaib kuasa-Nya, manusia ditebus dan diampuni dosanya. Silakan. Mari kita berdoa. Allah yang pengasih dan penyayang, pada hari ini kembali kami datang, berkumpul bersama dengan keluarga kami dari kediaman kami masing-masing. Engkau melihat betapa kami rindu untuk berjumpa dengan Engkau. Mari sambutlah kerinduan kami, ya Allah, dan biarlah Roh-Mu yang kudus menolong kami, agar jiwa kami yang lapar dikenyangkan oleh firman-Mu. Dan biarlah kiranya Roh-Mu juga yang akan memampukan kami untuk dapat melakukan firman yang akan kami dengar, sehingga kami bukan saja cakap untuk mendengar, tapi juga melakukan firman. Tolonglah kami, sebab kami memohon dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara, mari kita berdiri dan bersama-sama kita akan membaca dari Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Injil Matius pasal 27. Kita akan membaca ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-26. Matius pasal 27 ayat 11 sampai ayat 26. Lalu Yesus dihadapkan kepada wali negeri, dan wali negeri bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Tetapi atas tuduhan yang diajukan imam-imam kepala dan tua-tua terhadap Dia, Yesus tidak memberi jawab apapun. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau mendengar betapa banyaknya tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tetapi ia tidak menjawab satu kata pun, sehingga wali negeri itu sangat heran. Telah menjadi kebiasaan bagi wali negeri untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu atas pilihan orang banyak. Dan pada waktu itu ada dalam penjara seorang yang terkenal kejahatannya yang bernama Yesus Barabas. Karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka, "Siapakah yang kamu kehendaki kubebaskan bagi kamu? Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus?" Ia memang mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepada Pilatus. Katanya, "Jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu, sebab karena dia, aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam." Tetapi oleh hasutan imam-imam kepala dan tua-tua, orang banyak bertekad untuk meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Wali negeri menjawab dan berkata kepada mereka, "Siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu?" Kata mereka, "Barabas." Kata Pilatus kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus?" Mereka semua berseru, "Ia harus disalibkan." Katanya, "Tetapi kejahatan apa yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak, "Ia harus disalibkan."
ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, maka Pilatus mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri." Dan seluruh rakyat itu menjawab, "Biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami." Lalu Pilatus membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesatnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Hosiana. Silakan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam bacaan Injil kita kali ini, kita diperdengarkan bagaimana Yesus diperhadapkan pada wali negeri, yaitu Pilatus. Orang-orang banyak itu berteriak meminta supaya Yesus diadili dengan tuduhan yang banyak di belakang. Lewat hasutan para tua-tua, lewat hasutan imam-imam kepala, Yesus digiring menghadap kepada wali negeri. Saudara, di sana kita melihat ada satu sosok yang rupanya sudah ditangkap. Namanya sama, Yesus. Tetapi ada tambahannya, yaitu Barabas. Yesus Barabas. Siapa Yesus Barabas ini? Kalau di dalam Matius di sana dikatakan bahwa ada seorang yang dalam penjara dan dikenal karena kejahatannya yang besar. Ayat 16. Tidak diceritakan apa sih kejahatannya Barabas itu. Saudara, Lukas dan Markus di sana menjabarkan apa kejahatan Barabas. Dikatakan bahwa Barabas itu adalah seorang yang revolusioner. Dia itu bahkan melakukan pembunuhan demi sebuah cita-citanya, melakukan revolusi itu. Lalu dalam bacaan ini kita mungkin tercenung. Kalau Yesus disebut sebagai Allah yang mati, Tuhan yang mati untuk orang yang berdosa, macam Barabas, ya pantaslah. Tapi kan kita sebagian besar umat Tuhan bukan pembunuh. Kita bukan orang yang melakukan kekejian di hadapan Tuhan. Kita bukan orang yang melakukan kejahatan dengan kekerasan. Lalu apa korelasinya kematian Yesus dengan kita? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, di sini dikatakan di dalam ayat yang kita baca bersama-sama, 2 kali dikatakan oleh Matius. Tetapi Yesus tidak menjawab satu kata pun atas semua tuduhan-tuduhan yang diajukan kepadanya. Dia bungkam sampai dia mati. Dan lalu kita mengerti dia memang mati untuk menebus orang berdosa macam Barabas itu. Tapi apa kaitannya dengan kita? Saudara tunggu dulu. Barabas sebetulnya adalah orang yang tidak 100% jahat. Dia jahat, dia dianggap subversif, dia membunuh karena dia seorang pemberontak. Dia adalah orang yang memperjuangkan keadilan. Dia adalah orang yang berusaha untuk memperjuangkan apa yang dalam pikirnya itu benar. Jadi, Barabas ini juga adalah seorang korban dari sistem yang dia anggap
tidak ada keadilan. Barabas ini juga adalah seorang korban. Dia memperjuangkan sebuah sistem yang baru, sebuah sistem yang berkeadilan, yang mendatangkan sejahtera bagi semua orang. Kita mulai bisa melihat, bukankah banyak di antara kita, bukankah banyak orang-orang di sekeliling kita yang juga berjuang membela keadilan sedemikian rupa, membela kemanusiaan, mengusahakan kesetaraan, mengubah sistem menjadi lebih baik. Bagi orang seperti inilah juga Yesus bungkam supaya dia bisa menyelamatkan orang-orang seperti itu. Saudara, Yesus diam, Yesus bungkam. Dikatakan di sini ada seorang tokoh besar yang lain, Pilatus. Namanya dijadikan sebagai judul oleh LAI. Apakah seorang Pilatus itu adalah seorang penjahat? Ya, dalam kacamata orang Kristen tentu dia adalah seorang yang berdosa, dia orang bersalah sebab dia tidak membela Yesus. Tapi tunggu dulu. Pilatus dalam hal ini juga adalah korban. Dia korban dari intimidasi. Dia disudutkan. Dia diperhadapkan pada sebuah keadaan tanpa pilihan. Dia harus menyerahkan Yesus untuk memuaskan gerombolan yang berteriak-teriak, salibkan dia, salibkan dia. Bukan hanya Pilatus. Lihat, istrinya yang tidak hadir di panggung skenario itu mengirim pesan kepada Pilatus dan mengatakan, jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu, sebab karena dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bukan hanya Pilatus sebetulnya yang menjadi korban, tetapi keluarganya pun menjadi korban. Istrinya menjadi korban dalam sebuah keadaan yang sedang dihadapi oleh Pilatus. Pilatus ditekan dari orang banyak, dari para tokoh Yahudi. Tapi dia juga ditekan karena dia harus melindungi istrinya. Dia tidak berdaya. Saudara, saya dan saudara-saudara mungkin hanya melihat bahwa Barabas seorang penjahat. Saya dan saudara-saudara mungkin hanya melihat Pilatus seorang pelin-pelan, seorang yang tidak punya sikap. Kita mungkin melihat bahwa istri Pilatus hanya orang yang mau menjaga kenyamanan, keamanan diri sendiri, keluarganya. Hari ini saya dan saudara-saudara mau diajak untuk melihat bagaimana Yesus melihat. Bagaimana Yesus memandang Barabas. Bagaimana Yesus memandang Pilatus. Bagaimana Yesus memandang istri Pilatus. Dikatakan oleh Matius, dia tidak menjawab satu kata pun. Umat yang dikasih oleh Tuhan, kenapa Yesus tidak membela dirinya? Kenapa Yesus tidak menjawab saja? Kenapa Yesus tidak mengaminkan bahwa Barabas ini memang penjahat? Kenapa Yesus tidak berteriak memaki Pilatus yang berkuasa, tapi tak punya keberanian untuk menegakkan keadilan? Sebab Yesus dengan matanya, dia mampu memandang apa yang saya dan saudara-saudara tidak bisa lihat. Dengan matanya Yesus melihat bahwa Barabas ini adalah orang yang harus diselamatkan. Barabas ini adalah orang yang harus diampuni. Barabas ini adalah orang yang pantas untuk menerima kesempatan kali kedua memperbaiki hidupnya. Dia pantas dibebaskan. Karena itu Yesus diam.
Dia memilih untuk mengorbankan dirinya, tidak membela dirinya. Tetapi dia memilih diam, karena dia melihat dengan kasih pada Barabas. Dia harus diselamatkan. Kalau saya dan saudara-saudara akhir-akhir ini melihat ada begitu banyak orang memaki pemerintah sebagai yang punya kuasa besar, tapi tidak memakai kuasa itu. Nanti dulu, mari saya dan saudara-saudara belajar bagaimana Yesus melihat Pilatus yang berkuasa. Saya dan saudara-saudara juga sekarang diajak untuk melihat seperti Yesus melihat. Dia yang berkuasa, mereka yang berkuasa itu pun dalam kesulitan. Mereka yang punya kuasa itu pun punya keterbatasan. Mereka yang punya kuasa juga tidak sepenuhnya berkuasa dan bisa mengambil keputusan begitu saja. Pilatus dan istrinya juga adalah korban dari intimidasi, dari hasutan, dari serangan. Dan Yesus memandang Pilatus dan keluarganya dengan penuh kasih. Alih-alih Yesus menambah kekacauan dengan mengkritik habis Pilatus, dikatakan oleh Matius, dia tidak menjawab satu kata pun. Sebab Yesus melihat bahwa Pilatus dan istrinya ini adalah orang-orang yang tersudutkan, orang-orang yang tidak mampu menolong dirinya sendiri, bahkan tidak mampu menolong yang lain. Saya dan saudara-saudara hari ini juga mau diajak untuk melihat bahwa apa yang nampak dari luar itu begitu kuat, ternyata di dalamnya begitu rapuh. Kita melihat bagaimana Pilatus setengah frustasi. Dia berseru, "Aku tidak bersalah atas darah orang ini." Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tidak ada seorang pun yang tidak punya kelemahan. Orang yang begitu powerful, orang yang begitu berkuasa pun ternyata punya kerapuhan seperti Pilatus. Dan Yesus memandang Pilatus bukan dengan kemarahan, bukan dengan hasrat untuk membongkar kerapuhannya, tetapi Yesus memandang Pilatus sebagai yang harus juga dia kasihi. Memandang Pilatus sebagai yang harus dia bela. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, lalu bagaimana dengan orang banyak yang berteriak-teriak, "Salibkan! Ia harus disalibkan!" Apalagi terhadap mereka. Kita selalu memandang kerumunan orang penuh amuk, penuh amarah itu sebagai kerumunan orang yang pantas dilibas dengan bara api dari sorga. Tapi tidak dengan Yesus. Yesus tidak pernah berpikir bahwa mereka yang berteriak, "Salibkan, salibkan!" itu adalah orang yang pantas diganjar dengan api sorga. Tetapi justru mereka adalah orang yang pertama-tama harus direngkuh oleh karya keselamatannya. Mereka adalah orang-orang yang tidak tahu apa yang diperbuatnya. Mereka adalah orang-orang yang disesatkan. Mereka adalah orang-orang yang tidak mampu melihat sebab mereka ada dalam kegelapan. Dan tidak ada cara lain untuk menyelamatkan mereka selain belas kasih dan kesediaan Kristus untuk menyelamatkan mereka. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya dan saudara-saudara di Minggu Palmarum ini kita mau diajak. Lihat, Tuhan kita Yesus selalu punya cara pandang yang berbeda
dengan cara pandang saya dan saudara-saudara pada umumnya. Kita selalu melihat hitam putih, kita selalu terprovokasi melihat apa yang ada di depan kita. Kita selalu mengandaikan bahwa dia kuat, dia bisa, harusnya. Hari ini saya dan saudara-saudara mau diajak untuk melihat bahwa Yesus mampu melihat apa yang tidak saya dan saudara-saudara lihat. Yesus mampu memahami setiap orang, bahkan pergumulannya yang terdalam sekalipun. Yesus mampu memandang bahwa setiap manusia membutuhkan keselamatan. Karena itu dia mampu dan mau mengorbankan dirinya. Pada Minggu Palmarum ini saya dan saudara-saudara sudah akan memasuki Triduum, akan memasuki jalan derita Tuhan. Mari, di tengah-tengah Minggu Palmarum ini kita pun tengah menghadapi derita. Mari kita belajar melihat seperti Yesus melihat. Memandang setiap orang dengan pergumulannya bukan menurut kacamata kita, tetapi menjadikan diri kita sebagai dia. Bersikap baiklah terhadap mereka yang berkuasa dan sekarang tengah terjepit dengan segala macam tuntutan, dengan segala macam penilaian-penilaian. Doakanlah mereka. Mereka pun punya keterbatasan, mereka pun punya kelemahan. Mari terhadap orang seperti Barabas, mau dipandang sebagai penjahat, atau mau dipandang sebagai seorang revolusioner yang membela keadilan. Mari kita lihat, kita memandang mereka juga sebagai orang yang pantas untuk mendapat kesempatan yang baru. Setiap hari, pantas untuk diampuni, pantas untuk disapa, pantas untuk dikasihi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya dan saudara-saudara yang sekarang juga tengah ada dalam lembah virus COVID-19. Kita banyak kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Kita banyak menyaksikan penderitaan, kesedihan, ketidakberdayaan. Mari, jangan itu semua membuat kita menjadi lumpuh dan menarik diri. Mari, pada kesempatan ini kita belajar seperti Yesus bersikap. Jangan terlalu banyak berkata-kata. Seperti Yesus, dia tidak berkata satu kata pun. Saya dan saudara-saudara jangan menambahi hitamnya, sedihnya, dukanya, kesulitannya dengan meneruskan, memforward, menyebarkan berita-berita itu. Mari kita belajar diam dan mulai belajar melihat dengan kasih kepada pemerintah, kepada para medis. Jangan banyak komentar. Mari kita mulai belajar seperti Yesus memandang bahwa orang banyak, rakyat yang banyak itu patut dikasihi. Bahwa mereka yang kita anggap tidak patuh, bahwa mereka yang kita anggap tidak benar, mari kita mencoba untuk mengerti dan mencoba untuk menyikapi itu dengan bijak seperti Kristus.
Saudara dan saya juga diajak untuk meneladani Kristus yang bersedia untuk mengorbankan diri bagi yang lain. Kita tidak bisa bahagia seorang diri jika yang lain sengsara. Kita tidak bisa bahagia meskipun di rumah kita menumpuk kebutuhan pokok, sementara yang lain kelaparan. Bertindaklah seperti Kristus. Pandanglah dengan belas kasih dan lakukanlah apa yang benar. Amin. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita sesuai dengan pembahasan ulang beberapa bagian dari Konvensi GKI 2014. Bersama-sama kita mengucapkan demikian. Kami percaya kepada Allah, Bapa, Pencipta dan Pemelihara semesta dengan penuh cinta. Kami percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang diutus untuk menegakkan kerajaan Allah bagi seluruh ciptaan. Kami percaya kepada Roh Kudus, sumber kekuatan yang melibatkan kami dalam misi kerajaan Allah. Amin. Mari kita menaikkan syafaat kita. Kita berdoa. Kami mengaku di hadapan-Mu ya Allah bahwa kami mudah memandang orang lain dengan cara negatif, penuh dengan rasa marah, kecewa, dan bahkan karena itu tidak jarang lalu kami mengumpat. Pada hari ini kami mau belajar seperti Kristus memandang kami dengan penuh kasih, seperti Kristus yang menahan bibir dan membiarkan diri untuk mampu menyatakan welas asih, maka biarlah kami bertindak demikian. Bahkan terhadap orang yang paling kami anggap mengecewakan, kami mau mengubah cara kami pandang. Kasihanilah kami dan mampukanlah kami. Pada saat ini perkenankan kami untuk menaikkan syafaat kami. Kami mau berdoa untuk pemerintah kami. Mereka sedang berjuang mengupayakan segala daya yang dimiliki untuk bisa menghentikan penyebaran virus COVID-19 ini. Maka mari ya Allah oleh Roh-Mu yang kudus, tolonglah agar usaha-usaha yang dilakukan ini mendatangkan hasil yang baik. Dan kami hendak memohon kepadamu, Engkau berikan kesehatan, berikan kekuatan kepada para medis dan seluruh staf penunjang. Engkau akan menolong, melindungi mereka, sehingga mereka terus dapat dipakai oleh-Mu untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit, baik karena terpapar virus ataupun karena hal yang lain. Tuhan juga pelihara keluarga mereka, berikan kedamaian hati, berikan ketenangan, agar melalui dukungan keluarga, maka para tenaga kesehatan ini dapat bekerja dengan lega hati. Pun kami mau berdoa Tuhan untuk semua yang terlibat dalam upaya menghentikan penyebaran virus COVID-19 ini, termasuk untuk kami, seluruh rakyat Indonesia.
berikan kepada kami kesungguhan untuk mau terlibat dalam upaya penghentian ini. Kami mohon, tolonglah kami. Kami juga mau berdoa bagi gereja-gereja Tuhan di mana-mana tempat. Berkenanlah kiranya Engkau terus menopang, memampukan agar gereja-gereja Tuhan dapat mengambil peran yang baik, sehingga kasih Allah dapat disebar. Pertolongan-pertolongan Kristus menjadi nyata melalui kehadiran gereja dalam pergumulan yang dihadapi oleh masyarakat. Kami mau berdoa untuk keluarga-keluarga, khususnya mereka yang berduka cita karena kepergian orang yang mereka kasihi dalam keadaan senyap. Kiranya Allah yang mendekap mereka dengan cinta kasih-Mu, sehingga duka cita mereka dilipurkan. Kami memohon kepadamu ya Allah, tolonglah dan bantulah. Perhatikanlah kami dan ulurkanlah tangan-Mu. Ya Roh Kudus, kasihanilah kami. Ya Kristus, dengarkanlah doa kami. Ya Allah, jawablah permohonan syafaat kami ini. Amin. Bagi saudara-saudari yang hendak memberi persembahan, silahkan kirim atau transfer ke jemaat atau gereja saudara masing-masing, atau saudara-saudari bisa mengumpulkannya di amplop untuk kemudian dibawa ke gereja pada saat kita bisa kembali beribadah bersama di gedung gereja. Mari memberi persembahan terbaik dengan mengingat firman Tuhan dalam Mazmur pasal 57 ayat yang ke-10 dan Roma pasal 14 ayat yang ke-8. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa, sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi kita hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Mari kita memuji Tuhan dengan mari bersyukur semua. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Langit bumi ciptaannya mencerminkan kuasanya, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Dia yang mengingat kita dalam susah dan derita, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Semua diundang berdiri. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau terus memelihara kami dan memberi semua yang kami butuhkan dalam menghadapi situasi yang berat sekarang ini. Kini kami telah membawa sebagian dari berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Terimalah persembahan kami ini ya Tuhan. Kiranya persembahan ini berdaya guna bagi pelaksanaan panggilan gereja di tengah dunia yang memerlukan pertolongan. Demi Kristus Yesus Tuhan kami. Amin.
Umat yang dikasihi oleh Tuhan, milikilah cara pandang seperti Tuhan Yesus, agar engkau dapat terus merasakan kemuliaan kasih-Nya. Sehingga meskipun saudara-saudara berada dalam penderitaan, tetapi saudara-saudara tetap dapat melihat keajaiban kasih-Nya, dan dengan penuh keyakinan memasrahkan diri dalam pelukan-Nya. Kasihani aku ya Tuhan, sebab ku rasa sesat. Selamatkanlah aku ya Tuhan, oleh kasih setiamu. Kasihani aku ya Tuhan, sebab ku rasa sesat. Selamatkanlah aku ya Tuhan, oleh kasih setiamu. Hidupku habis di dalam duka, dan tahun umurku di dalam keluh kesah. Karena sengsara kekuatanku merosot, dan tulang-tulangku jadi melemah. Kasihani aku ya Tuhan, sebab ku rasa sesat. Selamatkanlah aku ya Tuhan, oleh kasih setiamu. Di depan lawan aku terhina, dan menakutkan bagi para tetanggaku, dan kenalanku kaget melihat aku. Orang di jalan pun lari dariku. Kasihani aku ya Tuhan, sebab ku rasa sesat. Selamatkanlah aku ya Tuhan, oleh kasih setiamu. Ku telah hilang dari ingatan, telah menjadi bagai barang yang pecah. Sebab musuhku berunding melawanku, bersatu hati cabut nyawaku. Kasihani aku ya Tuhan, sebab ku rasa sesat. Selamatkanlah aku ya Tuhan, oleh kasih setiamu. Namun padamu aku percaya, Aku berkata
lepaskanlah aku dari musuhmu. Kasihani aku ya Tuhan, sebab ku rasa sesat. Selamatkanlah aku ya Tuhan, oleh kasih setiamu. Buat wajahku pun bercahaya atas hamba-Mu ya Tuhan penyelamatku. Selamatkan aku dari yang mengejarku. Selamatkan oleh kasih setiamu. Kasihani aku ya Tuhan, sebab ku rasa sesat. Selamatkanlah aku ya Tuhan, oleh kasih setiamu. Umat yang dikasihi oleh Tuhan, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kini terimalah berkat Tuhan. Kiranya alam dan segala ciptaan Tuhan yang engkau lihat mendorongmu untuk selalu bersyukur dalam segala hal. Kiranya firman yang menyapamu mengubah cara pandangmu untuk melihat kehidupan. Kiranya setiap perjumpaan dengan orang lain menyadarkanmu bahwa engkau tidak pernah sendirian melewati segala tantangan dan ancaman kehidupan. Dan Allah dalam persekutuan cintanya senantiasa melindungi dan memberkatimu dari kini dan selama-lamanya. Amin. Hosana.